Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan menyampaikan materi tentang tanda bacaan. Lebih tepatnya yaitu tanda petik tunggal. Kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Asep Abdul Jabar, saya sendiri, 2. Melanie Indah Saputri, 3. Muhammad Zaki Aulia, dan yang keempat Reva Novanti. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan tanda petik tunggal yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Reva Novanti. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada 2 jenis tanda petik, yaitu tunggal dan ganda. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanda petik umumnya merujuk pada tanda petik ganda atau disebut juga tanda petik 2, sedangkan istilah tanda petik tunggal biasanya disebut secara spesifik. Terima kasih kepada Reva Novanti yang telah menyampaikan pembahasannya. Jadi di sini saya akan tegaskan kembali bahwa tanda petik tunggal itu biasanya dipakai untuk suatu kutipan yang lebih spesifik. Agar lebih mudah lagi untuk memahaminya, di sini teman saya Melanie Indah Saputri akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari tanda petik tunggal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk mengapikan petikan yang ada dalam petikan lain. Yang kedua, digunakan dalam penulisan terjemahan, makna, dan ungkapan atau ungkapan asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Melanie. Jadi di sini saya sendiri yang akan mencontohkan bagaimana penggunaan tanda petik tunggal itu di dalam suatu kalimat. Contoh yang pertama yaitu petikan dalam petikan. Di sini bisa dilihat dari contoh yang pertama, yaitu ibu berkata, "Kamu dengar suara bel berbunyi kring-kring tadi?" Nah, di sini ada kata kring-kring yang diapit oleh petikan di dalam petikan. Kemudian contoh yang kedua yaitu, "Waktu membuka pintu depan, ku dengar teriakan anakku, 'Bapak sudah pulang!' dan rasa letihku hilang seketika," ujar Bapak Santoso. Dalam contoh yang kedua ini, kata-kata "Bapak sudah pulang" merupakan kutipan tunggal, sebab kata-kata tersebut adalah ucapan anaknya yang terdengar oleh beliau. Dan contoh terakhir dari penggunaan petikan dalam petikan yaitu, "Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu," kata Ketua KONI. Dalam contoh yang ketiga ini, kata Indonesia Raya dikutip dengan petikan tunggal, sebab kata Indonesia Raya memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Selain penggunaan petikan dalam petikan, tanda bacaan petik tunggal ini dapat digunakan untuk mengapit makna. Di sini teman saya Muhammad Zaki Aulia akan memberikan contoh-contohnya. Saya di sini akan menjelaskan mengapit makna. Yang pertama itu ada tergugat. Dalam kutip bisa disebutkan yang digugat. Yang kedua itu retina. Retina dalam tanda kutip disebutkan dinding mata sebelah kanan. Dan yang ketiga itu ada tadulako. Tadulako dalam tanda kutip yaitu panglima. Dan yang keempat yaitu ada rate of inflation dalam tanda kutip yaitu laju inflasi. Dan yang kelima itu ada feedback atau dalam tanda kutip disebut umpan balik. Dan yang terakhir yaitu ada shutdown dalam tanda kutip nonaktif. Demikianlah pemaparan kami mengenai tanda baca yaitu tanda kutip tunggal. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.